Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maya Rizky Al-Fajar NPM 21170-21103 dari kelas parasitologi akan mempresentasikan hasil dari materi dari kasus kecacingan yang disebabkan oleh cacing Trematoda dan Castoda. Berikut ada kasus kecacingan akut. Belasan anak dilarikan ke Rumah Sakit Batara Siang, Pangkep, Sulawesi Selatan. Diduga menderita penyakit cacingan akut dan 2 diantaranya meninggal dunia. Tak hanya cacingan, sejumlah anak juga menderita demam berdarah. Belas pasien anak-anak usia 2 hingga 15 tahun Pulau Karangkang dievakuasi pemerintah Desa Matirobulu, Kecamatan Tumpap Biring Utara ke Rumah Sakit Batara Siang, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan untuk mendapatkan penanganan medis. Lantaran mengalami gejala demam, perut kembung hingga muntah secara tiba-tiba. Bahkan beberapa pasien mengeluarkan cacing dari mulut dan hidung sepanjang 15 cm. Dari 17 pasien yang dibawa ke rumah sakit, 2 diantaranya meninggal dunia. Sementara 8 pasien lainnya dirawat di Puskesmas Kepulauan. Kasus tersebut bisa disebabkan oleh cacing pita atau Taenia. Taenia ini dianggap penting karena dapat menyebabkan penyakit pada manusia yang dikenal dengan istilah tainasis. Infeksi cacing pita ini bisa dialami oleh siapa saja dengan lingkungan dengan keadaan sanitasi buruk. Cacing pita ini adalah suatu parasit yang memerlukan 2 inang yang berbeda untuk kelangsungan hidupnya. Cacing pita dewasa biasanya hidup pada saluran pencernaan inang sejati, sedangkan bentuk larvanya ditemukan pada otot, hati, otak, atau jaringan di bawah kulit inang. Cacing pita ini termasuk subkelas Castoda dari film Pelatih Helmintes. Cacing pita berbentuk pipi dan memiliki banyak ruas di sepanjang tubuhnya. Cacing pita dewasa panjangnya bisa mencapai 25 meter dan dapat hidup hingga mencapai 30 tahun. Castoda memiliki sebuah kepala di mana ujung dari anterior akan berubah menjadi sebuah alat pelekat yang disebut scolex yang dilengkapi dengan alat-alat isap dan kait-kait. Spesies penting yang dapat menimbulkan kelainan pada manusia umumnya adalah Taenia saginata, Taenia solium, Diphyllobacterium latum, dan Hymenopeltis nana. Penularan cacing pita. Tainasis terjadi saat telur atau larva cacing pita berada pada usus manusia. Masuknya telur atau larva cacing pita ini dapat melalui mengonsumsi daging babi, sapi, atau ikan air tawar yang tidak dimasak hingga matang seluruhnya, dan mengonsumsi air kotor yang mengandung larva cacing akibat terkontaminasi kotoran manusia atau hewan yang terinfeksi. Selain itu juga dapat melalui kontak yang dekat dengan pengidap infeksi cacing pita. Siklus dari Taenia adalah telur cacing pita akan keluar bersama feses dan terlepas ke lingkungan. Kemudian, babi yang merupakan makanan pangan akan terkontaminasi telur cacing pita. Telur tersebut akan menetas menjadi embrio cacing di dalam usus inang hewan, kemudian bergerak lewat darah ke dalam jaringan lain. Dan manusia akan memakan daging mentah atau setengah matang yang terinfeksi cacing pita. Kemudian, cacing muda akan tumbuh menjadi dewasa di usus manusia. Gangguan yang terjadi apabila terinfeksi Taenia adalah menyebabkan gejala klinis yang ringan seperti sakit ulu hati, perut merasa tidak enak, mual, muntah, diare, dan juga pusing. Taenia saginata ini adalah salah satu cacing yang banyak ditemukan di negara yang penduduknya banyak memakan daging sapi atau kerbau. Nah, untuk tindakan pencegahan dari kasus Taenia saginata atau cacing Castoda, yaitu yang pertama, mengobati penderita yang terinfeksi oleh cacing dan mencegah kontaminasi. Yang selanjutnya adalah pemeriksaan daging sapi dan babi akan adanya Cysticercosis. Kemudian, cara selanjutnya adalah pendinginan daging sapi dan babi. Dan yang terakhir adalah memasak daging sapi atau babi sampai matang, sampai warna merahnya benar-benar hilang dan dapat memilih daging yang sehat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.